Lanjut, isinya ada pengertian sistem pengereman. Sistem rem pada kendaraan memiliki fungsi utama yaitu untuk menghentikan, mengurangi kecepatan kendaraan. Nah, fungsi-fungsi ini sangat penting untuk keamanan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya agar tidak terjadi suatu kecelakaan pada jalannya. Jadi sistem pengereman itu sangat penting digunakan pada seluruh kendaraan. Jangan sampai kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan raya itu remnya itu blong gitu ya. Ini mas. Ya. Nah di sini ada beberapa jenis rem ya, yang pertama ada sistem rem angin, yang kedua sistem rem hidrolik, dan yang ketiga itu ada sistem rem tangan. Lanjut. Nah, yang pertama ada sistem rem cakram. Satu, master silinder. Nah, prosesnya gimana? Proses dimulai ketika pengemudi menekan pedal rem. Nah, menyebabkan piston di dalam master silinder bergerak maju. Nah, yang menyebabkan piston bergerak maju itu adalah ada pendorong, yaitu cairan ya, cairan fluida itu namanya. Nah, yang kedua itu master silinder berfungsi sebagai reservoir cairan rem dan mengubah tekanan mekanis menjadi tekanan hidrolik. Yang kedua, fluida hidrolika atau minyak rem. Tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh master silinder disalurkan melalui selang rem ke kaliper rem. Lanjut, di sini ada kaliper rem. Kaliper rem terdapat piston-piston hidrolik yang bergerak keluar saat tekanan hidrolik diterapkan. Piston ini mendorong bantal rem ke cakram rem yang berputar di sekitar roda. Lanjut, di sini ada friksi dan pengereman. Ketika bantal rem menyentuh cakram rem, terjadi gaya gesekan yang mengubah energi kinetik menjadi energi panas. Yang ini menyebabkan roda melambat atau berhenti menghasilkan efek pengereman. Nah, jadi ketika kita melakukan pengereman, pada intinya suatu rem itu dia akan menjepit iringan lah ya, jadi iringan. Nah, itu akan memperlambat gerakan ketika kita melaju. Sistem rem tromol. Nah, sistem rem tromol sama seperti pada sistem rem cakram, pengemudi menekan pedal rem memindahkan piston di dalam master silinder. Nah, yang kedua itu fluida hidrolik. Tekanan hidrolik yang dihasilkan disalurkan melalui selang rem menuju silinder roda atau well silinder pada setiap roda. Jadi setiap roda itu punya pengeremannya ya, 4 roda. Silinder roda wheel atau wheel silinder. Tekanan hidrolik membuat piston di dalam wheel silinder bergerak keluar mendorong kapas rem ke dalam drum rem. Nah, yang kedua itu ada kapas rem dan drum rem. Kapas rem menekan drum rem menciptakan gaya gesekan yang menghentikan putaran roda, sama seperti tadi ya ketika kita menggunakan pedal rem. Nah, itu kan otomatis roda itu akan memperlambat gerakannya. Energi kinetik diubah menjadi energi panas dan roda berhenti atau memperlambat. Ada proses keseluruhan. Jadi sistem hidrolik memastikan bahwa tekanan yang dihasilkan oleh pedal rem diteruskan secara efektif ke komponen-komponen pengereman di sekitar roda. Semua komponen bergerak bersama untuk menghasilkan gaya pengereman yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan masing-masing. Namun seiring berkembangnya zaman, di sini jadi dalam dunia otomotif ya, dunia kendaraan itu
ketika kita menarik atau menentangkan tuas rem ini akan juga berkombinasi dengan rem yang belakang. Jadi ketika ini tuas yang kanan kita tarik, ini juga akan menarik. Jadi pengereman itu akan membagi kedua roda ya, misalnya di motor itu belakang depan. Jadi untuk yang belakang 70%, yang depan itu 30%. Nah, ini mungkin gambar sistem pengereman GPS tadi. Ya mungkin itu bisa sedikit saya jelaskan. Mungkin untuk kedepannya mungkin bisa saya lebih detailkan lagi ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar dulu. Ya, lanjut Mas. Nah, lanjut di sini ada pengertian ABS, anti lock brake system. Nah, sistem ini mencegah roda mengunci dalam pengereman. Jadi kita mengerem mendadak atau kita oleng lah sama ya. Nah, ketika kendaraan melintas di permukaan licin dan menjaga agar kendaraan tetap terkendali. Yuk. Nah, di sini ada apa ini? Gambar ABS, ada beberapa kendaraan. Lanjut di sini ada gambar ABS anti lock brake system. Nah, di sini ada perbandingan ya, yang atas sama yang bawah. Jadi untuk yang atas itu kendaraan yang menggunakan sistem ABS. Nah, jadi ketika kita akan melakukan pengereman, itu ada beberapa jeda, artinya ketika menginjak pedal rem, ini akan mengakibatkan beberapa jeda untuk memberhentikan kendaraan tersebut. Nah, untuk yang bawah ini kendaraan yang tidak menggunakan sistem ABS. Nah, jadi ketika akan melakukan pengereman, ini langsung berada ya, hanya ngelos gitu. Oke, lanjut. Nah, pengertian EBD, Electronic Brake Distribution, di mana Electronic Brake Distribution adalah sistem dari kaman mobil yang dapat menstabilkan kekuatan gaya dari pengereman yang dilakukan oleh setiap roda mobil. Ya, lanjut. Ikan. Lanjut di sini ada gambar mobil ya, itu ada sistem EBD tadi. Nah, untuk sistem ini sebenarnya agak mirip dengan ABS tadi. Nah, ini kan ada ini yang warna biru ini kan ada yang belok-belok. Nah, ini arahnya lurus. Nah, jadi untuk sistem EBD ini ketika melakukan pengereman itu artinya pembagian itunya rata. Kan pasti kadang ada satu kendaraan ketika pengereman itu pasti ada satu banyak yang black shot itu ya, jadi nggak merata cangkrangannya. Nah, ini sangat merata, bagus ini walaupun jalannya licin, ketika melakukan pengereman sangat maksimal sekali, tidak mengakibatkan slip atau geol lah gitu ya rasanya. Lanjut. Pengertian dari BA, brake assist atau BA diciptakan karena kecelakaan yang terjadi karena pengemudi tidak memaksimalkan menginjak pedal rem karena terlambat atau mengantuk dan lain-lain, ataupun karena manja. Untuk pemaparan materi pada siang ini mungkin saya cukupkan. Nah, ini itu dari itu kan sistem pengereman ya. Jangan lupa selalu cek kondisi kendaraan Anda, yaitu yang pertama itu pada sistem pengereman tadi. Karena sistem pengereman ini sangat penting ya ketika kita melakukan berkendara di jalan raya atau lintas negara, lintas provinsi. Nah, jangan lupa dicek dulu pengeremannya. Nah, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan. Mungkin langsung jawab saya saja. Nah, di sini saya belum bisa menjelaskan langsung secara detailnya. Mungkin minggu depan bisa kita praktekkan ya. Oke.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.